Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan story sharing gitu ya. Ada sebuah cerita yang diinspirasi dari kisah nyata yang memang nama dan detailnya sudah sedikit dirubah ya untuk melindungi privasi dari yang bersangkutan gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sharing story-nya kayak gini nih. Halo Kak, ini aku Reni. Aku mau sharing nih Kak. Sebut saja aku tuh Reni, dan cowok yang mau aku ceritain ke kakak ini namanya Dito gitu ya. Aku sama Dito ini memiliki rentang usia yang cukup banyak ya, bisa dibilang sekitar 9 tahunan gitu deh Kak. Awal kenal Dito itu dari lingkungan kerja. Dito ini orangnya charming ya, perhatian, care, terus sangat mengerti kebutuhan aku, dan dia orangnya kayak penyayang, halus gitu, dan juga nyenengin deh gitu deh Kak. Kami bersama sekitar setengah tahunan lah, 6 bulanan lebih gitu. Lalu sekarang kita posisinya udah menikah mungkin sekitar 1 tahun ini. Dia juga sangat meyakinkan, artinya itu mapan gitu ya. Karena sebenarnya aku ini juga masih muda gitu ya. Dan kerjaannya dia itu posisinya bisa dibilang cukup tinggi gitu ya Kak, karena masuk dalam jajaran direksi begitu katanya. Pekerjaan dia itu sewa menyewa kendaraan, di mana asetnya juga banyak. Tempat tinggal dia di apartemen yang kualitasnya elit bintang 5 di lokasi yang prestisius. Kemudian awal-awal kencan sama aku itu dia sering kok jemput aku pakai mobil mewah, mobil yang sering dipakai pejabat gitu ya, bikin aku makin yakin kalau dia ini memang beneran mapan dan memang beneran dia itu sayang sama aku. Kemudian seiring berjalannya waktu, lama-lama dia tambah deket sama aku, dan aku sayang banget sama dia karena dia berhasil membuat aku itu merasa nyaman. Nah, ya emang sih sesekali dia itu pernah pinjem uang karena belum ke ATM, lupa bawa kartu gitu ya. Ya nggak apa-apa ya Kak, kan namanya kita sama pacar nggak boleh hitung-hitungan, jadi kita cincai kalau sama pacar sendiri. Tapi dia ganti kok, dan kadang malah aku ditransfer yang lebih besar dari nominal yang dia pinjam. Tapi tuh lama-lama pinjamnya nominalnya lebih besar gitu ya. Katanya tuh dia butuh uang untuk bayar tagihan sementara, tapi cuman bentar kok, soalnya dia bilang cuman masalah timing aja, uang dari perusahaannya itu belum cair. Nah, sesekali dia bayar, tapi aku juga nggak gitu inget, soalnya dia lebih sering nggak bayar. Nah, hari-hari semakin deket sama dia, nah dia itu ngajak aku nikah gitu ya, karena dia tetap sangat meyakinkan. Dan sebelum married itu tuh dia udah pinjam sama aku tuh hampir kayak banyak lah, puluhan juta gitu. Tapi setiap aku tanya, dia selalu bilang nggak apa-apa, udah tenang aja, tenang aja. Setiap dia bilang tenang aja, ya aku tenang sih Kak gitu, karena dia bisa membuat aku merasa yakin kalau dia itu nggak mungkin ngebohongin aku gitu ya. Oh ya, Reni ini memang mau menikah sama dia, tapi aku tuh posisinya waktu itu sudah hamil Kak gitu ya, sehingga pernikahannya itu perlu segera terlaksana. Dan juga Dito ini sebenarnya udah punya istri, anaknya 3, tapi dia bilang dia itu udah nggak terlalu deket sama istrinya, soalnya dia lebih sayang sama aku. Nah, tapi entah mengapa ya Reni tetap mau menikah sama dia gitu ya. Memang ini red flag ya guys gitu ya. Nah, kemudian dia janji nanti tuh akan membayar semua utangnya gitu ya. Nah, hasil waktu menikahnya ini udah semakin dekat, dan tagihan menikah itu juga semakin dekat, tapi uangnya belum cair katanya. Nah, terus untuk bayar nikah dia bilang gini, ya udahlah supaya kita tetap bisa menikah, kamu jual dulu aja mobilnya gitu ya. Mobilnya dijual dulu, soalnya nanti kan setelah kita nikah uangnya pasti udah cair, jadi nanti aku pasti beliin mobil buat kamu yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih keren mobilnya gitu ya. Pokoknya mobil impian kamu deh. Nah, sampailah di hari pernikahan kami Kak. Akhirnya kita menikah, dan biaya pernikahan itu akhirnya menggunakan hasil penjualan mobil aku gitu ya. Nah, Reni ini tinggal di sebuah kos-kosan biasa gitu ya, sedangkan Dito itu tinggal di apartemen yang mewah itu. Tapi nggak lama setelah menikah itu justru tiba-tiba Dito itu kayak bawa barang banyak banget pindahan ke kos-kosannya Reni. Ya kan Reni kaget banget dong Kak, kok bukannya aku yang pindah ke sana malah dia yang pindah ke sini sih? Ya karena sudah habis masa sewanya, dia bilang gitu. Loh, tapi kan kamu bilang awalnya itu punya kamu. Tapi ternyata akhirnya dia tuh bilang kalau itu tuh bukan punya dia Kak. Jadi selama ini dia tuh berbohong. Oke. Nah, terus kerjaan dia itu yang jadi direksi di perusahaan itu gimana?
Nah dia bilang bahwa lagi nggak banyak job. Terus kenapa aset-asetnya juga nggak bisa dipakai? Ya karena itu bukan perusahaan dia doang, karena ada banyak yang lain juga orang-orang yang berkutat di perusahaan itu gitu ya. Atau bahkan sampai sekarang perusahaan itu ada atau enggak juga masih belum jelas sih kak gitu ya. Artinya masih abu-abu. Nah kemudian secara informasi ya, pernikahan ini kayak nikah siri gitu ya. Jadi bukan resmi secara sipil. Nah selama menikah ini Dito itu juga anggot-anggotan gitu kak ngasih nafkahnya. Justru dia itu lebih banyak menggunakan penghasilan aku, jadi kayak ngerong-ngerong gitu ya. Sampai ngurus anak kita juga gak sanggup membiayai. Sampai hari aku mau melahirkan aku juga masih bingung nih gimana bayar rumah sakitnya. Sesekali dia tuh pergi kerja, tapi pekerjaannya tuh cenderung gak menentu gitu, jadi juga gak cukup untuk biayain kedua istri, 4 anak gitu kan. Dimana istri pertama itu juga nggak tahu kalau Dito itu nikah lagi dan punya anak lagi gitu kan. Semakin lama kehidupan itu emang jadi nggak lebih jadi baik sih kak, jadi berat karena banyak banget dramanya dan hubungan ini sangat rapuh dan selalu Reni yang disalahkan gitu ya. Singkat cerita mereka ini akhirnya sering berantem ribut karena sudah masuk fase devalue gitu ya. Akhirnya mereka ingin berpisah. Dan akhirnya istri pertama pun juga udah tahu dan akhirnya kaget dan juga udah muak sama Dito. Selama kehidupan pernikahan itu semua ciri-ciri NBD melekat dalam dirinya ya, kayak anak kecil gitu deh kak, egoisnya parah banget dan drama luar biasa. Tapi memang dia itu maunya menang sendiri gitu ya, jadi tetap orang lain yang salah. Tapi anehnya Dito ini tetap pengen banget mempertahankan kedua istrinya gitu ya, jadi dia tetap kayak tebar pesona ke kanan kiri. Dan selama proses berpisah pun semuanya sangat rumit dan masih gantung karena di satu sisi dia juga play victim, drama, kata-katanya itu membingungkan semua pihak gitu ya. Jadi kata-kata sama perilakunya itu nggak ada yang matching kak gitu. Kehidupan yang awalnya terlihat sangat wah ternyata sebenarnya itu kayak dia malah justru kebalikannya. Nah teman-teman, dari cerita yang singkat ini ya, memang saya nggak bisa cerita di sini full story yang sampai berjam-jam, tapi intinya dari cerita yang cukup singkat ini ya, kehidupan yang terlihat sangat wah, yang ternyata sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Ternyata sebenarnya itu justru kayak jadi benalu gitu ya, bergantung kepada orang lain, supply-nya, dimana ini cewek-cewek gitu ya mengedepankan ego, nafsu. Tapi kalau it comes up with the tanggung jawab, langsung deh ngacir gitu ya. Jadi bener-bener miris banget gitu ya. Mungkin kalau cuman masalah ego, nafsu segala macam, tapi dengan dilengkapi ciri-ciri narsistik lainnya, blame shifting, gaslighting, pathological liar, itu emang melengkapi pasal-pasal narsisistik ya. Jadi memang video ini tujuannya untuk apa? Kita ketik nilai positifnya supaya jangan sampai kita tuh jadi korban dari cerita sejenis ini. Jangan sampai kita termakan asmara, jangan sampai kita terpana oleh image. Memang kalau kita lagi bucin tuh ya bener, kita lagi mabuk kepayang gitu ya, tapi kita juga harus punya logika yang intact. Artinya kita juga harus tahu persis perusahaan dia itu di mana, kerjanya di mana, orang tuanya gimana, keluarganya, istrinya, anaknya, dan mengapa itu semua bisa terjadi. Artinya kita harus benar-benar check and recheck, karena zaman sekarang itu ya dengan ada cerita seperti ini, memang ini dari kejadian nyata ya. Jadi memang ada orang yang bisa mengemas dirinya itu berkebalikan dari yang kenyataannya real. Dan mungkin gak cuman cerita tentang Reni dan Dito, masih banyak cerita-cerita lainnya gitu ya. Jadi bagi kalian semua yang udah sampai di video ini, semoga kita nggak jadi korban seperti Reni gitu ya. Dan kita tetap bisa mengendalikan logika kita, tetap intact. Jangan sampai kita terbuai oleh yang namanya narsisis. Semoga teman-teman yang lagi healing, recovery, semuanya diperlancar. Aku thank you banget bagi semua teman-teman yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke sini. Semoga cerita yang singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.